menjadi reality. Setiap langkah yang kita ambil penuh keyakinan menuju masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Ya, hari ini lanjut lagi ya, kita analisa market bareng. Ya, awal November nih, November rain. Tadi pagi juga hujan di tempat saya. Oke, lanjut ya. Kemarin ternyata market koreksi dulu ya, jatuh dulu. Jadi kecurigaan bahwa hari Kamis lalu tuh market oke lah break high, tapi range-nya kok kecil, itu kan kemarin kita sempat curiga ya. Dan ternyata kecurigaannya itu bener, langsung dikoreksi. Dan ya memang hari Kamis nih, ya walaupun hari Rabu tuh oke sudah ada ATH, tapi ditambahin dikit aja di hari Kamis, dan itu ternyata dianggap sudah cukup untuk mencapai target high. Dan akhirnya market turun dan melewati low. Nah, ada sedikit anomali di sini. Nah, ini koreksi ya. Saya yakin ini sifatnya lebih koreksi. Kalau kita lihat nih, kalau kita anggap nih ini masih wajar karena sideways-nya kan nggak panjang. Kita lihat retracement dari harga terbawah di sini ke harga teratas. Ya, belum sampai 38,2. Jadi sejauh ini sifatnya masih minor correction. Target turun di 50 memang terlewati ya, tapi untuk yang di 18, 17, 15 ada yang pakai situ ya. Tergantung dia pakai bursa yang mana. Tapi saya patokannya di 15. Itu angka penting pertama nih. Yang paling penting sebenarnya ya ini low-nya ini di sekitar 2008. Nah, jika market jatuh di bawah 2008, ini berarti low before-nya ini kena. Low before-nya ini kena. Walaupun ini sebenarnya bukan low before yang valid karena hanya ada satu candle turun langsung naik lagi. Ini kan sideways ya. Low before paling kuat itu di sini, di dasar yang ini. Di 2604, dan itu jauh banget. Untuk dijadikan antisipasi kayaknya kejauhan ya. Jadi antisipasi utamanya di 2008. Ya, anggap aja langsung di 2700 karena biasanya kan angka-angka ratusan itu menjadi psikologi level. Walaupun untuk kasus 700 ini 2700 itu tidak terlalu ngefek, dilewatin. Kemudian dijauhin dikit gitu karena di 2008 ya. Nah, peluang hari ini kita open di bawah open sebelumnya. Ada tarikan turun berarti ini ya. Tapi sebelumnya kita cek ini, karena ini awal bulan sekaligus akhir minggu, kita cek mulai monthly. Nah, ini monthly kita ini. Monthly kita masih sangat-sangat bullish ya, mulai Maret. Masih sangat-sangat bullish, cuma ada jeda di bulan Juni, itu pun candlenya adalah doji. Nah, ini lanjut lagi. Jadi nggak usah saya jelaskan, secara monthly ini masih uptrend atau bullish. Nah, apalagi nih opennya kan di atas open yang sebelumnya. Jadi wajar kalau nanti ada all time high baru. Tertingginya kan di sini ya 2790. Tapi kok turun, Pak? Ya wajar sih kalau sebenarnya hari ini turun atau minggu ini turun, kan biasanya kan untuk naik dia perlu tarik busur ke bawah dulu. Dan target-targetnya sudah dilihat ya di Fibonacci yang tadi ya. Mohon maaf saya lupa men-silent handphone. Lanjut untuk weekly. Weekly ini masih satu hari ini ya, jadi ini belum berakhir. Kita lihat dia opennya di atas open sebelumnya. Target bentuk high baru juga sudah terwujud. Saya pikir hari ini pun kecuali dia turun sampai di bawah 34, kemungkinan besok opennya masih di atas open weekly. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang ada weekly gap ya. Dan sebelumnya ini kemarin Senin itu weekly gap antara open dan close itu cukup jauh, sampai bikin orang kaget, terheran-heran. Kok emas ada gap ya? Biasanya kan gap itu di saham atau indeks. Iya, emas ada gap
kalau weekly. Kalau daily sulit ada gap yang besar karena open dan close-nya itu kan waktunya cuma selisih berapa jam tuh, nggak nyampe 2 jam. Sedangkan kalau weekly, close-nya hari Jumat Amerika atau hari Sabtu pagi Indonesia ya. Kemudian bukanya di Senin pagi Indonesia, tentu ada waktu yang cukup panjang untuk terjadinya gap. Kok bisa gitu? Iya, spotnya kan masih terus jalan. Orang masih terus jual beli di Sabtu Minggu itu secara spot di toko-toko emas atau bagaimana gitu. Dan lagi di Sabtu Minggu itu juga bisa jadi ada peristiwa-peristiwa. Kalau misalnya ada kiriman lagi kembang api gitu, saling serang lagi, ya sudah, itu mengganggu. Nah, kemudian kita geser ke daily. Tadi sudah dibahas daily ya. Saya pikir ini koreksi wajar, masih peluang naik masih ada, walaupun nih opennya kan di bawah open sebelumnya. Jadi ini kemungkinannya hari ini turun kemungkinannya. Anomali bisa jadi. Jadi selama dia gagal melewati low kemarin di 2731-an ya, maka peluangnya dia akan balik naik langsung. Tapi kalau dia lewati itu, maka peluangnya dia akan mengejar ke angka berikutnya di 2015 sampai 2005. Di 2715 sampai 2708. Nah, setelah itu kan kita lihat apakah dia mencoba naik lagi atau tertahan di pola ini. Kalau tembusnya dalam ya berarti longsor ya, bablas turun. Kemudian kita lihat ke 4 jam. Terlihat 4 jam nih turunnya di jam 20. Jadi di sini kan ada pengumuman ada pengumuman tentang pengangguran yang ternyata nilainya turun banget. Jobless claim-nya itu nilainya turun banget. Dan itu memang buruk untuk emas karena ya itu kan baik untuk ekonomi ya. Nah, nanti malam ada kalender ekonomi yang cukup tajam. Jadi di jam 19.30 ada non-farm payroll. Untuk non-farm payroll private diperkirakan turun dari 223.000 menjadi 90.000. Jauh ini. Kemudian under sick employment rate diperkirakan naik tipis dari 7,7 menjadi 7,8. Keduanya dalam persen ya. Kemudian di jam yang sama ada non-farm payroll diperkirakan turun, jauh nih, kurang dari separuhnya bahkan. Dari 254.000 menjadi 113.000. Kemudian ada unemployment rate. Tingkat pengangguran diperkirakan tetap 4,1%. S&P Global Manufacturing PMI diperkirakan naik tipis dari 47,3 ribu. Ini nilainya indeks ya, tengahnya 50. Di bawah 50 berarti terjadi penurunan. Dan sebelumnya memang di bawah 50 dari 47,3 menjadi 47,8. Ya agak naik sedikit lah, tapi masih jelek ini, masih di bawah 50. Kemudian, oh ya, untuk Global Manufacturing jam 20.45 ya. Sedangkan di jam 21 ada ISM Manufacturing PMI. Diperkirakan naik tipis dari 47,2 menjadi 47,6. Hati-hati, non-farm payroll dan unemployment rate ini dua kombi yang luar biasa. Jam 19.30. Nah, nanti peluangnya di sini akan ada goncangan atau turbulensi harga yang cukup hebat. Maksudnya gini, orang akan mengartikan nilainya itu beda-beda. Dengan penurunannya non-farm payroll mungkin dianggap bagus untuk emas karena itu kan buruk untuk ekonomi ya. Maka banyak yang buy di emas. Tapi sisi lain mungkin orang juga akan berpikir, waduh, kalau NFP jelek, nanti the Fed batal nih menurunkan suku bunga. Wah, turunlah emas. Nah, gejolak-gejolak seperti itu biasa ya terjadi saat non-farm payroll. Jadi mohon maaf untuk yang ketahanan dananya tipis, minggir-minggir dulu aja. Diem-diem dulu karena ada gelombang gede daripada kegulung ombak. Kita balik ke 1 hari. Nah, angka-angka ini memang cukup tricky ya. Dari 15 sampai ya 50-an itu tricky banget. Jika dia jebol nih,
ada yang mengistilahkannya itu inducement begitu ya. Ini tricky, kuda-kudaan banget di sini. Nah, apabila ini tembus ke bawah, ya sudah, berarti kemungkinan besar tren akan berbalik turun. Sebaliknya, jika dia mantul ke atas, berarti tren bullish masih dipertahankan. Oh ya, tadi 1 jamnya belum kita bahas. Langsung saja kita bahas. Nah, cuma ada godaan sesaat aja ya setelah itu sideways. Jadi saya pikir market masih mungkin saja naik. Untuk turun tergantung apakah dia bisa menembus zona ini di 2715. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity